Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Cianjur Kamis 25 November 2021 menggelar workshop for Kopimcam tentang pembentukan UPZ dan sosialisasi peraturan Bupati tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bertempat di Grand Baidil Cianjur. Kita ikuti liputan selengkapnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Cianjur Kamis 25 November 2021 selenggarakan workshop for Kopimcam tentang pembentukan UPZ dan sosialisasi peraturan Bupati Cianjur nomor 62 tahun 2021 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Besarnya potensi penerimaan zakat dari masyarakat Kabupaten Cianjur hingga 600 miliar rupiah per tahun mendorong Basnas Kabupaten Cianjur semakin masif mengimplementasikan peraturan Bupati tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dengan menghadirkan Forkopimcam, Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan, institusi Polres Cianjur, dan para kepala OPD dengan menghadirkan narasumber Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kapolres Cianjur, dan MUI Kabupaten Cianjur. Yang melatar belakangi adanya kegiatan sosialisasi perbub dan workshop ini adalah salah satu langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan kita tempuh untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2022. Karena kita sebagai komisian yang diamanatkan oleh pemerintah, yaitu berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa Basnas itu untuk mengoptimalkan penghimpunan yang akan nanti hasilnya didistribusikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Tentunya upaya-upaya ini kita harus berpikir maksimal untuk melangkah lebih jauh, untuk menggali potensi, meningkatkan potensi zakatnya yang hasilnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya kaitan dengan masalah yang melatar belakangi, tentunya langkah sekarang yang dilaksanakan workshop ini, langkah pertama untuk merekrut para UPZ yang ada di tingkat kecamatan, selanjutnya juga tingkat kelurahan dan desa, juga sampai ke UPZ RW dan DKM. Nah, ini tujuannya supaya nanti dalam perekrutan UPZ ini betul-betul kena sasaran petugas yang memang siap untuk mensukseskan infak sedekah ini. Selanjutnya kaitan dengan perbub, tentunya ini sebagai payung hukum supaya di dalam kita bekerja itu ada kekuatan. Sebab perbub ini adalah suatu keputusan yang memang kebijakan Bupati yang membentengi atau legalitas terhadap aktivitas baz ini, sehingga kalau ada yang misalkan komplain atau ada yang misalkan dia tidak sepaham dengan kegiatan di Basnas, itu sudah bentengi oleh perbub ini. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia mengapresiasi terbitnya kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mendukung program-program Basnas dan keberpihakan Pemda dalam mewujudkan gerakan Cinta Zakat untuk kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan Cianjur yang mandiri, maju, religius, dan berakhlak mulia. Sekarang Indonesia kan sudah punya undang-undang tentang pengelolaan zakat ini. Ada juga orang mengatakan, ini kenapa perlu undang-undang? Ini kan persoalan agama. Karena zakat ini kan persoalan berkaitan orang banyak. Nah, setiap hal agama yang berkaitan orang banyak, itu negara harus hadir di situ untuk ikut mengaturnya. Kalau tidak bisa berantem nantinya. Ya.
pasal wakaf. Kenapa ada undang wakaf? Ya, kalau nggak bisa benar, karena tanah ini kalau tidak diurus secara undang-undang negara, masa sempadan dan segala kan bisa berarti hal-hal yang agama, yang berhubungan orang banyak itu harus ikut adil negara. Makanya ada undang-undang tentang zakat ini. Nah, kemudian ini perlu disosialisasikan terus, terutama kepada penggiat zakat itu sendiri, dan jangan nanti dia dalam pengelolaan zakat ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Makanya perlu dipahami kepada semua orang-orang yang mengurus masalah zakat ini, apakah Basnas, ya, apakah tingkat UPZ harus disampaikan, diberi pemahaman, ya undang-undang zakat seperti ini. Jangan nanti salah dalam pengelolaan perundangan itu sendiri. Nah, ya kemudian memang Bapak daerah Indonesia ini sudah juga melahirkan perda, pergub, perbuk. Dan ini zakatnya sangat perlu ada dukungan dari pemerintah setempat. Ya, karena pemerintah setempat itu adalah penguasa. Ya, saya selalu berkomunikasi dengan Bapak daerah, tolong dorong, bantu Basnas yang ada di daerah untuk pengembangan wakaf ini. Nah, kalau ketua Basnas yang ngomong barangkali orang masih mikir, tapi kalau kepala daerah sudah ngomong, rakyat masyarakat cepat untuk memahami dan mengikutinya. Jadi perlu sekali dukungan dari pemerintah daerah. Saya syukur di sini sudah ada perbuk ya di Cianjur ini untuk mendukung Basnas dalam pengembangan zakat yang ada di negeri kita ini. Nah, tadi terakhir saya sampaikan, nah di dalam penyalurnya juga harus hati-hati. Ada betul-betul kita punya data fakta yang jelas. Siapa yang kita beri bantuan, siapa yang kita salur bantuan, itu juga Basnas harus punya dukungan data yang jelas. Jangan salah sasaran kita nanti untuk memberikan bantuan zakat ini. Ya. Artinya bukan hanya data kayak ini orang miskin dan miskin, tapi juga keabsahan data mereka juga. Ini perlu nggak diberi bantuan? Sementara itu, sesi berikutnya digelar FGD yang dipimpin oleh ketua didampingi 4 komisioner Basnas lainnya dengan materi penentuan kriteria dan mekanisme rekrutmen calon pengurus UPZ yang mampu bersinergi dengan pemangku kepentingan pada setiap tingkatan hingga penguatan pengelolaan JIS dalam ketentuan fikih zakat. Dengan terbitnya Pergub ini menjadikan salah satu senjata yang sangat efektif tentunya bagaimana zakat, infak dan sedekah itu bisa terkumpul dengan sesuai dengan harapan dan target, dan tentu para UPZ di tingkat kecamatan dan DKM itu sekarang sudah jangan ada rasa tidak pede lagi, karena dengan adanya Pergub ini itu sudah masuk ke semua lini, baik di kalangan pejabat, ANS, pemerintah daerah, swasta, bahkan ke agnia dan semua muzakir sudah diatur dan Pergub tersebut. Untuk itu kepada para UPZ segeralah sing-singkan tangannya, kita bersingkil, kita himpun, kita menjadi mujahid fisabilillah terkait dengan pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Gerakan selanjutnya ini perlu muncul atau digali SDM di masing-masing wilayah, kecamatan, desa dan seterusnya. Itu SDM yang memang memiliki kompetensi untuk bisa bergabung menjadi pengurus unit pengumpul zakat. Nah, tentu nanti kalau sudah terhimpun dengan optimal, ini juga harus terdistribusi dengan baik. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu Basnas bisa memberikan atau meminta bantuan kepada para UPZ itu sebagai pembantuan pendistribusian. Artinya kita juga UPZ itu nanti akan kita perankan, karena tugas pokoknya kan menghimpun saja sebenarnya. Tapi kita juga dalam kondisi tertentu akan meminta kepada UPZ untuk pembantuan pendistribusian, sehingga apa yang kami himpun itu bisa sampai ke pelosok yang paling dalam, paling jauh di lingkungan Cianjur, sehingga memang sesuai dengan tujuannya.
yaitu meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Kita sukseskan gerakan Cinta Zakat bersama Basnas Kabupaten Cianjur. Dengan terbitnya Perbup tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, Bupati Cianjur meminta kepada seluruh aparatur sipil negara untuk menindaklanjutinya dengan penuh kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Bajnas yang telah mengadakan workshop untuk Forkopimcam, Polri, TNI mengenai Perbup nomor 62 tahun 2021 tentang pengolahan zakat, infak, dan sedekah. Untuk itu, saya mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Cianjur agar turut serta mendorong bahkan melaksanakan isi Perbup tersebut agar Cianjur yang agamis, yang akhlak mulia, mudah-mudahan dengan banyaknya warga membayar zakat, kita bisa membangun agar Cianjur bisa mandiri, maju, religius, berakhlak mulia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui penguatan SDM yang profesional dan amanah, tidak mustahil Basnas Kabupaten Cianjur akan memenuhi target yang ditetapkan. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV. Kami Basnas Indonesia turut membangun bangsa, menggapai ridho